Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis 6 Maret 2025. Bersama saya, Penatua Yuli Siloi. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Engkaulah Raja kami, junjungan kami, yang selalu ada buat kami. Terima kasih buat hari baru dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami di hari ini. Kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk mendengar, membaca, dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi ini mengambil judul pelajaran dari titik terendah. Firman Tuhan yang akan menuntun kita diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 19b. Injil Yohanes pasal 21 ayat 19b yang berbunyi demikian. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara, banyak orang memandang hidup sebagai sebuah pendakian di mana semua ingin tiba di puncak. Bahkan jika perlu saling sikut untuk bisa ke sana. Jika tiba di puncak adalah tujuan, maka turun ke bawah adalah hal yang sangat dihindari semua orang. Kita tak mau mengalami penurunan. Kita menghindari berada di bawah orang lain atau di bawah kondisi kita sebelumnya. Kita tak suka kegagalan dan penderitaan, namun seringkali itu tak terhindari. Saudara-saudara, saat berada di titik paling rendah, respon kebanyakan orang adalah mengeluh, meratapi nasib, atau marah. Padahal, titik rendah sesungguhnya juga bisa menjadi titik di mana kita bisa belajar. Yang pertama, kita bisa belajar mengenali siapa yang benar-benar mengasihi kita. Saat kita sukses, banyak orang pasti akan mendekati. Tapi saat kita gagal, bahkan terpuruk, hanya mereka yang benar-benar mengasihi kita yang akan tetap merapat dan mendekat. Seringkali mereka itulah yang layak disebut sahabat sejati. Yang kedua, saudara, kita menjadi tahu kesalahan yang tak boleh kita ulangi di kemudian hari. Mungkin kita gagal karena terlalu ingin menyenangkan semua orang atau justru karena terlalu cuek dengan orang lain. Misalnya, momen titik rendah itu mesti jadi titik balik yang menyadarkan kita untuk berubah. Yang ketiga, saudara, kita tahu apa atau siapa yang paling mempengaruhi kita. Kita hidup dipengaruhi orang di sekeliling kita, entah itu pengaruh positif atau negatif. Kegagalan terjadi ketika kita membiarkan diri kita mengikuti pengaruh negatif itu. Dengan mengenali pengaruh negatif itu, kita bisa belajar untuk menghindarinya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, momen titik rendah membuat kita belajar bahwa kita bisa mulai lagi. Ingat kisah Yunus yang berpikir ia bisa menolak perintah Tuhan, bahkan lari dari Tuhan? Sebelumnya Yunus berpikir ia bisa memilih untuk mati dilempar ke lautan daripada pergi ke Niniwe. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Yunus justru ditelan oleh seekor ikan. Di dalam perut ikan, ia sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak bisa pergi, tak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa mati. Saudara-saudara,
Jika kita pelajari sejak Yunus menolak perintah Tuhan, maka ia makin ke bawah. Alkitab menyebut ia turun atau Yunus turun ke ruang kapal paling bawah dan akhirnya turun ke dasar lautan yang disebut sebagai dunia orang mati. Saudara-saudara, apakah hari ini kita juga sedang berada di situasi serupa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, yang ada di depan kita hanya penderitaan dan masalah yang tidak bisa kita akhiri dengan cara apapun. Saudara, atau dapat pula kita lihat pengalaman Petrus. Dia yang awalnya tampak sebagai murid yang paling menonjol dan heroik, tapi lalu harus menanggung malu dan penyesalan besar karena menyangkal Yesus. Namun di momen titik terendah itu pun Yesus masih mau menerima kembali. Petrus bahkan memperbaharui lagi komitmen imannya. Titik terendah bukan selalu berarti titik akhir. Titik terendah juga bisa menjadi titik balik untuk memulai kehidupan yang baru. Jadikan titik terendah kita sebagai momen untuk kita mengalami pertobatan dan pembaharuan iman. Saudara-saudara yang terkasih, setiap jalan ada prosesnya dan setiap proses ada rintangannya. Belajar menikmati proses dan belajar tenang di setiap proses. Bersyukurlah dan berdamailah dengan situasi yang ada, bersandar dan bergantunglah pada Kristus. Sedalam apapun kita jatuh, Tuhan tetap dapat mendengar seruan pertobatan kita. Titik terendah bukan berarti titik akhir, tapi juga bisa menjadi titik balik ke kehidupan yang baru bersama Kristus. Jika Kristus saja telah rela menderita bagi kita, akankah kita berubah setia saat penderitaan datang melanda? Tidak, saudara. Bersama Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kita pasti bisa. Dia sumber di atas segala sumber kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, inilah hidup kami, hidup yang selalu diberkati dan diizinkan kami menjadi berkat. Roh hikmat menolong kami, kasih berkelimpahan menguatkan kami untuk selalu percaya, beriman dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kini dan selamanya. Amin. Semangat pagi saudara, selamat berjuang, selamat berkarya bersama Tuhan Yesus Kristus.